Kembali di Kompas Siang, Saudara. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 pada sidang putusan Senin kemarin. Hakim Ketua Soehartoyo menyebutkan salah satu yang dipertimbangkan adalah dalil Anies Mohaimin yang meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi tidak beralasan menurut hukum. MK juga mengatakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah Prabowo Gibran ditetapkan sebagai Capres-Cawapres. Sementara dalil Ganjar Mahfud soal penggunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara pasangan Prabowo Gibran juga tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon perihal dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya akan menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Penetapan menurut rencana akan dilakukan Rabu 24 April besok pada pukul 10 pagi sesuai dengan rapat pleno Komisioner KPU RI. Menurut aturan, Komisi Pemilihan Umum harus mengumumkan penetapan pemenang Pilpres paling lambat 3 hari setelah putusan sidang sengketa Pilpres dibacakan MK. KPU paling lambat 3 hari paling lambat 3 hari sudah harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dan berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, KPU memilih tanggal 24 April 2024 dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih itu akan dilaksanakan pada jam 10 pagi hari Rabu.